Benarkah tarik ulur antara kaum buruh, pengusaha, dan pemerintah lebih didasari oleh ketidakjujuran setiap pihak dalam melontarkan angka-angka penentu upah minimum? Apakah Dewan Pengupahan sudah berfungsi dan melakukan kewenangannya secara maksimal untuk menguntungkan ketiga pihak secara bersama-sama? Bagaimana win-win solution yang ideal sehingga tidak ada pihak yang terugikan dalam pertumbuhan serta pemerataan perekonomian nasional secara keseluruhan? Kita simak kajian tokoh Metro Highlights terkait sorotan pekan ini. Komentar yang paling menonjol di media massa maupun di publik kita lihat terkait dengan mogok nasional dan demonstrasi-demonstrasi terkait dengan penetapan upah untuk tahun 2014 ini, salah satunya adalah dianggap tuntutan yang ada mengada-ngada, terlalu besar kenaikannya dibandingkan apa yang ditetapkan tahun lalu. Tapi kalau kita lihat sebetulnya tahun lalu juga nada yang sama dinyatakan oleh pihak pengusaha karena juga lonjakannya sangat besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, persoalannya adalah dari sisi buruh juga mereka punya argumen bahwa kenaikan yang besar ini sebetulnya tidak mengada-ngada karena mereka berhadapan dengan kenaikan harga-harga, kenaikan banyaknya hal-hal yang tidak dihitung di dalam perhitungan penetapan upah, sehingga mereka menuntut kenaikan atau penambahan jumlah komponen di dalam penetapan KHL. Sementara publik kelihatannya bingung di antara kedua argumen itu. Perdebatan yang ada kalau kita lihat akhirnya hampir nggak gerak jauh dari perdebatan atau komentar yang sama 15 sampai 20 tahun yang lalu. Kalau pengusaha dipaksa untuk bayar terlalu besar mereka akan rugi, sementara buruh kalau dipaksa untuk dibayar terlalu murah mereka tidak sanggup untuk hidup layak. Pertanyaannya adalah kenapa kita terjebak di dalam debat yang berulang-ulang begitu saja selama belasan tahun lebih? Menurut saya karena persoalan mengenai upah ini mengalami pendangkalan atau penyederhanaan semata-mata di konflik atau di ketegangan antar pihak utama dalam setiap akhir tahun, dan yang kedua tidak banyak terobosan di dalam mendiskusikan bagaimana kita mau memahami politik hubungan industrial khususnya politik upah. Jadi upah ini seolah-olah cuma masalah keinginan pengusaha dan keinginan buruh, padahal dia terkait luas dengan bagaimana posisi kedua pihak itu dan juga masyarakat di dalam potret politik industri nasional kita. Kalau kita lihat politik ekonomi yang ada itu menempatkan selama 15 tahun terakhir seolah-olah urusan upah cuma antara buruh dan pengusaha, padahal nyata-nyata itu berhubungan dengan bagaimana ekonomi dan politik berputar bukan hanya dalam urusan upah, tapi juga bagaimana ekonomi berputar melalui produksi, konsumsi, dan distribusi. Ada kesulitan untuk mengukur efektivitas karena juga belum ada ukuran-ukuran disepakati mengenai seperti apa yang kita maksud dengan efektivitas Dewan Pengupahan. Tapi sebagai representasi yang cukup demokratis dari unsur-unsur yang terlibat dalam hubungan industrial, sebetulnya ketiga pihak itu memang harus ada di dalam pembahasan mengenai upah. Persoalannya kemudian kenapa ketegangan atau konflik ini berulang-ulang setiap tahun adalah karena apa yang bisa dipecahkan lewat Dewan Pengupahan itu sebetulnya sangat terbatas. Apalagi kalau dia diharapkan menyelesaikan seluruh persoalan yang terkait dengan politik hubungan industrial pada setiap akhir tahun. Akibatnya masing-masing pihak sebetulnya tidak secara sepenuh hati itu terlibat di dalam Dewan Pengupahan dengan harapan yang optimal. Buruh akhirnya belajar setelah bertahun-tahun bahwa tidak cukup hanya dengan terlibat di Dewan Pengupahan, tapi juga dengan politik jalanan, demonstrasi, sweeping, unjuk rasa. Akhirnya beberapa tahun, bahkan tahun ini ada seruan mogok nasional. Begitu juga pihak pengusaha juga
menyertakan diri di dalam Dewan Pengupahan, tapi juga dengan bercadang bahwa mereka tidak sepenuhnya kemudian dapat diikat untuk menjalankan hasil-hasil dari penetapan upah itu. Nah, menjadi semakin rumit karena ada mekanisme desentralisasi, di mana penetapan upah yang terjadi di tingkat lokal ini mengakibatkan tanggung jawab pemerintah pusat itu semakin berkurang. Wilayah pertarungan menjadi sangat kuat di daerah, di provinsi dan kota kabupaten, di mana tekanan dari politik jalanan akhirnya beberapa tahun terakhir ini terbukti efektif, dan itu menjadi rujukan bagi serikat-serikat buruh bahwa tidak hanya keterlibatan di Dewan Pengupahan yang akan menentukan hasil akhir dari tuntutan mereka, tapi juga berapa besar tekanan yang dilakukan di luar Dewan Pengupahan. Dan kesempatan yang sekarang terbuka dari gejolak perburuan yang ada sebetulnya harusnya dimanfaatkan untuk satu dialog yang lebih luas daripada sekadar mengenai komponen hidup layak atau kebutuhan hidup layak. Mestinya juga dikaitkan dengan kesempatan untuk memiliki akses kepada produksi, karena itu yang menjadi wilayah yang belum dimasuki hampir sama sekali dalam perdebatan tiap tahun mengenai upah. Karena pihak pengusaha mengatakan bahwa mereka akan mengalami bencana karena buruh dibayar terlalu besar, sementara buruh mengatakan mereka tidak dapat bekerja dengan tenang dan nyaman karena tidak dapat hidup dengan kelayakan yang minimal. Kalau kita mengacu kepada data statistik BPS saja, kita bisa melihat itu bahwa yang namanya pertumbuhan upah itu relatif stagnan dari beberapa tahun terakhir, sementara pada kurun waktu yang sama pertumbuhan keuntungan atau laba bagi industri sedang dan besar itu terus bertumbuh dengan gap yang besar dibandingkan kepada upah tadi. Artinya ada persoalan mendemokratiskan hubungan industrial di situ. Pengusaha tidak bisa terus-menerus mengatakan bahwa mereka pasti akan hancur karena tuntutan upah, karena data statistik menunjukkan tidak sedemikian ekstrim. Kalau kita memang memiliki orientasi demokratis, harus dibuka kesempatan untuk membicarakan mengenai bagaimana distribusi dapat dilakukan terkait dengan upah dan profit yang dinikmati oleh pengusaha. Dan itu secara konkret bisa dilakukan di berbagai negara. Misalnya di Swedia di tahun 70-an dan 80-an, solusi akibat situasi ketegangan antara buruh dan pekerja menghasilkan kebijakan kompresi upah, di mana yang diupayakan atau yang diutamakan adalah bagaimana kesenjangan upah antara pekerja dengan upah yang terendah dan tertinggi itu tidak terlalu besar. Kemudian diberikan kesempatan kepada pekerja untuk dapat memiliki kepemilikan atau akses kepada manajemen, dan itu meningkatkan produktivitas. Karena produktivitas nggak bisa cuma diukur dari hal-hal yang sifatnya cuma ada di dalam komponen upah, tapi juga seberapa besar keinginan kedua unsur di dalam produksi, yaitu pekerja dan pengusaha, itu terlibat di dalam perencanaan, pelaksanaan, dan kemudian kontrol terhadap produksi. Ya, dari pihak Menteri Tenaga Kerja mengatakan harusnya digunakan sebagai momentum bagi gerakan dialog sosial. Menurut saya itu satu sudut pandang yang bisa kita dipakai juga gitu ya. Asal itu memang sungguh-sungguh serius untuk elaborasi dan dipraktekkan. Jadi jangan semata-mata mempersoalkan nominalnya saja, tapi membicarakan bagaimana kemungkinan menggerakkan secara dinamis kehidupan produksi dalam strategi industri nasional yang ada. Kenapa? Karena dengan demikian kemampuan konsumsi buruh dan kemudian secara tidak langsung masyarakat secara luas itu tetap dapat dijamin. Sebaliknya, bila stagnasi upah ini dipertahankan seperti ini, maka kita bisa jadi akan mengambil jalan Amerika dan Eropa yang juga belasan tahun yang lalu
mengambil jalan neoliberalisme dengan mempertahankan stagnasi upah, lalu kemudian mencoba mengatasinya dengan suntikan kredit untuk tetap mempertahankan konsumsi. Apa yang terjadi? Tahun 2008 akhirnya pecahlah gelembung kredit itu, gelembung ekonomi yang berbasis kepada kredit itu. Akibatnya kemudian yang terjadi adalah kemerosotan ekonomi yang parah, dan sekarang semua orang di Eropa dan Amerika bicara tentang pentingnya menciptakan pekerjaan. Nah, sementara kita sekarang dalam momentum pertumbuhan ekonomi, ada pekerjaan yang dapat memungkinkan masyarakat berkonsumsi secara luas. Yang harus dilakukan adalah menempatkan dalam strategi yang cerdik bagi kepentingan masyarakat, bukan semata-mata bagi kepentingan pemasaran sekelompok pihak saja. Demikian ulasan serta kajian Metro Highlights pekan ini. Semoga menambah cakrawala perspektif dan pencerahan akhir pekan Anda. Sampai jumpa pada episode Metro Highlights berikutnya.